Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Melihat perkelahian antara Abian dan Sky yang semakin sengit, Alena pun segera meminta pada Ben untuk melerai keduanya, karena ia tidak tega melihat Abian yang juga terluka karena perkelahian tersebut. Namun karena kedua pria itu yang sama kerasnya, tak ada yang mau mengalah, membuat Ben kewalahan untuk melerainya, hingga ia pun berinisiatif meminta pada beberapa karyawan yang kebetulan ada di tempat tersebut untuk memisahkan kedua atasan mereka. "Kau baik-baik saja?" tanya Abian pada Alena setelah perkelahiannya dengan Sky dilerai oleh beberapa orang. Alena hanya menjawab dengan anggukan kepala sembari menangis saat teringat apa yang sudah Sky lakukan padanya. Refleks ia pun mengusap lehernya tanpa menyadari Abian masih menatapnya. "Dasar bajingan!" Abian kembali menghajar Sky dengan membabi buta saat melihat leher wanitanya yang merah seperti bekas gigitan. Tidak bisa ia bayangkan apa saja yang sudah temannya itu lakukan pada istrinya. "Kau yang bajingan, dia itu milikku. Kenapa kau ingin merebut bekas yang sudah kupakai?" ejek Sky yang tergeletak di atas lantai dengan darah yang menetes di salah satu sudut bibirnya. "Brengsek!" "Abian, jangan!" Alena menggelengkan kepalanya sembari menahan lengan pria itu. "Ale, dia sudah keterlaluan," tunjuknya pada Sky dengan penuh emosi. "Ale," Sky yang masih sadar walau kepalanya sedikit pusing langsung duduk saat mendengar temannya memanggil Alana dengan Ale. "Wow, ada berapa banyak nama yang kau pakai pada setiap pria yang kau temui? Albi, Ale, kau." Alena lagi-lagi menahan Abian yang ingin menghajar Sky. "Kenapa menghalangiku? Apa jangan-jangan kau memang memiliki hubungan dengannya?" tanya Abian dengan emosi saat lagi-lagi Alena menahannya untuk tidak memukul Sky. Mendengar tuduhan Abian tentu saja membuat Alena marah. Bisa-bisanya pria itu menuduhnya memiliki hubungan dengan pria lain, di mana otak dan perasaan Abian Atmajaya sehingga dengan mudah menuduhnya. "Yah, aku memiliki hubungan dengannya, puas." Ia pun segera pergi dari ruangan tersebut, ruangan yang membuatnya sesak karena ada dua pria gila yang sudah melukainya. "Ale, tunggu!" Abian segera menyusul wanitanya dengan berlari, meninggalkan Ben dan Sky yang masih berada di ruangan tersebut dalam diam. "Anda benar-benar keterlaluan, Tuan Sky." Ben menolong pria itu untuk berdiri, lalu menyuruh karyawan yang masih ada di ruangan tersebut untuk pergi. "Tuanmu yang keterlaluan, mengatakan wanitaku sebagai istrinya." "Wanita itu memang istrinya." Dek, Sky langsung menatap pada Ben dengan tatapan tak percaya. Mana mungkin wanitanya itu sudah menikah dengan Abian. "Kau jangan bercanda." "Aku tidak bercanda, Tuan." Ben pun meninggalkan Tuan Sky di dalam ruangannya. Ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk membantu mengobati luka pria itu. Setelah melihat dengan beraninya pria tersebut melecehkan Alena. "Hei, tunggu, jangan pergi dulu." Sky masih ingin bertanya tentang kebenaran Alana yang sudah menikah dengan teman baik sekaligus partner bisnisnya. Sial, kenapa jadi begini? Dengan bingung, Sky berjalan keluar dari ruangannya. Ia berniat untuk mencari Alana dan Abian, terutama Alana karena ingin mengetahui secara langsung status wanitanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Saat dirinya hendak mencari Alana, wanita itu justru muncul dengan sendirinya saat pintu lift di hadapannya terbuka.
Sky, lirih Alana dengan terkejut saat melihat sosok pria yang pernah menjadi partnernya di atas ranjang kini berdiri tepat di hadapannya. Sungguh, Alana tak menyangka akan bertemu kembali dengan Sky setelah bertahun lamanya mereka tak berjumpa. Tujuannya untuk mencari Alena karena Bian yang berada di dalam gendongannya itu rewel, justru membawanya ke dalam pertemuan yang tak terduga. Karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara mereka lagi, Alana pun segera menutup pintu lift dengan cepat. Namun sayangnya, tangan pria itu lebih dulu menghalangi pintu yang akan tertutup. "Kau tidak akan bisa lagi lari dariku," Sky menyeringai menatap wanitanya sembari masuk ke dalam lift. "Kau mau apa?" Alana menjauh dengan sikap waspada. "Bukankah sudah aku katakan, jika kita bertemu kembali, bersikaplah untuk tidak saling mengenal," ucapnya dengan ketus. Sky yang sejak tadi diam menelisik penampilan Alana yang cepat sekali berubah, terutama pada pakaian yang dikenakan wanita tersebut, tidak memperdulikan sama sekali ucapan ketus wanitanya. Ia terus menatap Alana dengan intens, terutama pada sosok anak kecil yang berada di dalam gendongan. "Hei, kau tuli ya?" sentak Alana saat pria di sampingnya hanya diam saja. "Cepat sekali kau berganti pakaian," ucap Sky tanpa sadar dan tak mempedulikan umpatan wanitanya. "Apa?" Alana menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung. Ia tidak mengerti dengan perkataan Sky. Terlebih dengan tatapan menelisik pria itu yang membuatnya begitu risih. "Lupakanlah," Sky memilih mengesampingkan kejanggalan yang dilihatnya saat teringat apa yang menjadi tujuannya mengejar Alana. "Ada hal yang ingin aku tanyakan," ia berucap sembari mencoba melihat wajah anak kecil yang ada di dalam gendongan Alana. Entah mengapa ia merasa penasaran dengan anak kecil tersebut. Pikirannya bertanya-tanya, ada hubungan apa antara anak itu dengan Alana? Apa anak tersebut anak Alana bersama Abian, mengingat apa yang dikatakan Ben tentang status keduanya yang merupakan suami istri, atau bisa jadi anak itu adalah anaknya, mengingat dulu mereka pernah menghabiskan satu malam yang panas. Dan pilihan terakhir tentang kemungkinan anak kecil itu adalah anaknya membuat jantung Sky berdetak tak karuan. "Apa yang ingin kau tanyakan?" Alana menatap sengit pada Sky. Setelah lama mereka tidak bertemu kembali, tiba-tiba saja pria itu ingin bertanya sesuatu. Oh, ayolah, mereka tidak seakrab itu untuk saling bertanya kabar masing-masing. "Apa benar kau sudah menikah dengan Abian Atmajaya?" "What?" pekik Alana dengan keras hingga membuat Bian kecil yang terkejut menengok ke depan. Dan apa yang dilakukan Bian tentu saja mempermudah Sky untuk melihat wajah anak kecil tersebut. Namun setelah berhasil melihatnya, ia justru merasa sangat kecewa saat wajah anak tersebut begitu mirip dengan Abian Atmajaya. "Jadi mereka benar sudah menikah," gumamnya dalam hati. "Dengar Sky, kau itu sangat aneh." Bertepatan dengan itu, pintu lift pun terbuka. Dengan segera Alana keluar, tanpa mengingat apa yang menjadi tujuannya masuk ke dalam perusahaan Gold. Sementara Sky yang masih berada di dalam lift menatap punggung Alana dengan sendu. Entah mengapa hatinya kecewa saat mengetahui kenyataan kalau wanita yang pernah menjadi miliknya walau hanya satu malam itu kemungkinan besar sudah menikah dengan pria lain, dan pria itu adalah teman sekaligus partnernya sendiri. Di saat perasaan kecewa terus menghantamnya, ia teringat kembali dengan sesuatu yang sempat dilewatkannya tadi, tentang Alana yang cepat sekali berganti pakaian dan keberadaan wanita itu di dalam lift bersama seorang anak kecil.
karena jelas-jelas setelah perbuatannya melecehkan Alana, wanita itu pergi dengan menangis dan Abian mengejarnya.